Aku tidak pernah menyangka, satu orderan ojek online malam itu akan mengubah arah hidupku sepenuhnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Terong Kuwait. Kali ini kita akan masuk ke sebuah cerita yang penuh konflik, emosi, dan pelajaran hidup yang dalam. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian, subscribe channel ini, dan jangan lupa absen ya. Kalian nonton dari kota mana? Namaku Andra. Usia 20 tahun. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang ojek online yang setiap hari bertaruh nasib di jalanan Jakarta yang keras dan tak pernah benar-benar tidur. Motor tuaku sudah menjadi saksi bagaimana aku mengejar hidup dari pagi sampai malam. Kadang dapat banyak order, kadang hanya cukup untuk makan hari itu saja. Malam itu, hujan turun deras sekali. Jalanan basah, lampu kota memantul di genangan air seperti serpihan kaca yang pecah. Aku sedang menunggu order terakhir sebelum memutuskan pulang. Tubuh sudah lelah, tapi saldo dompet digital lebih lelah lagi. Lalu notifikasi itu muncul. Orderan baru. Penumpang jarak 2,3 km. Aku terima tanpa pikir panjang. Lokasi penjemputan di sebuah kompleks perumahan yang terlihat cukup mewah dibanding tempat tinggalku. Saat aku sampai, seorang wanita keluar dari rumah itu. Dia mengenakan jaket tipis, rambutnya sedikit basah terkena gerimis. Wajahnya terlihat tenang, tapi ada sesuatu di matanya, seperti seseorang yang sedang menyimpan beban hidup yang tidak bisa ia ceritakan. Dia masuk ke motor tanpa banyak bicara. "Mas, ke Jalan Melati ya," katanya pelan. Suaranya lembut. Terlalu lembut untuk malam yang dingin seperti itu. Di perjalanan, kami hampir tidak bicara. Tapi anehnya, ada suasana yang berbeda. Bukan canggung, tapi seperti dua orang asing yang diam-diam saling sadar keberadaan satu sama lain. Aku hanya tahu satu hal dari aplikasi, namanya Siska. Seorang janda muda. Itu tertulis di catatan kecil penumpang. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata janda muda itu seperti menempel di pikiranku lebih lama dari seharusnya. Sesampainya di tujuan, dia turun dan membayar tanpa banyak kata. Namun sebelum dia pergi, dia sempat menoleh. "Mas Andra, hati-hati di jalannya." Hanya itu. Tapi entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa berbeda. Aku mengangguk dan pergi. Aku pikir malam itu akan selesai begitu saja. Ternyata aku salah. Dan tanpa aku sadari, pertemuan singkat itu adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimulai. Pagi itu Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Matahari seperti tidak memberi ampun sejak jam 8 pagi. Aku sudah berada di jalan sejak subuh, mengejar orderan demi orderan yang kadang tidak sebanding dengan tenaga yang terkuras. Namun sesuatu yang aneh terjadi siang itu. Notifikasi masuk. Aku hampir tidak memperhatikan, sampai aku membaca nama pelanggan itu. Siska. Aku terdiam beberapa detik. Ini orang yang sama? Gumamku pelan. Lokasi penjemputan tidak jauh dari titik terakhir malam kemarin. Rasanya seperti kebetulan yang terlalu disengaja. Aku ragu sesaat. Tapi akhirnya aku terima juga. Saat aku tiba, Siska sudah menunggu di depan rumah kecil berbeda dari kemarin. Kali ini ia terlihat lebih sederhana, mengenakan baju rumah dan membawa tas kecil. "Mas Andra, ya?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Mbak Siska." Dia tertawa pelan. "Jangan panggil, Bu. Aku belum setua itu." Aku hanya tersenyum canggung. Ada sesuatu dari caranya berbicara yang membuat suasana terasa ringan, tapi juga sulit dijelaskan. Seolah-olah dia terbiasa menyembunyikan kesedihan di balik senyum kecilnya. Di perjalanan, untuk pertama kalinya dia mulai bicara lebih banyak. "Mas Andra sudah lama jadi ojol." "Lumayan, hampir 2 tahun, jawabku. "Capek pasti ya?" Aku diam sebentar. Pertanyaan sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti pertanyaan yang jarang benar-benar ditanyakan orang. "Iya, tapi mau gimana lagi?" jawabku akhirnya. Dia mengangguk pelan.
Kadang hidup itu bukan soal mau atau tidak, tapi soal bertahan. Kalimat itu menempel di kepalaku lebih lama dari seharusnya. Tiba-tiba langit kembali gelap. Hujan turun deras seperti malam kemarin. Kami berteduh di bawah ruko kosong. Untuk pertama kalinya, suasana benar-benar hening tanpa suara motor atau klakson. Siska menatap jalan yang basah. Mas Andra tahu kenapa aku sering pesan ojol sendiri? Tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng. Dia menarik napas panjang. Aku janda, Mas. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa emosi yang berlebihan. Tapi ada sesuatu di matanya, seperti luka lama yang sudah terlalu sering dipendam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dia melanjutkan. Suamiku meninggal setahun lalu. Sejak itu aku tinggal sendiri. Keluarga jauh, teman pun perlahan menjauh. Aku hanya diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak ada kata yang terasa cukup pantas. Hujan semakin deras, tapi percakapan kami justru semakin dalam. Kadang aku cuma butuh orang buat ngobrol, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku ngerti. Padahal jujur saja, aku tidak benar-benar mengerti. Tapi sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan cinta, bukan juga sekadar simpati, tapi sesuatu di antara itu, sesuatu yang belum punya nama. Saat hujan reda, aku mengantarnya sampai tujuan. Dan sebelum turun, dia berkata sesuatu yang membuat dadaku sedikit tidak nyaman. Mas Andra, kalau nanti aku pesan lagi, kamu mau antar aku lagi? Aku ragu sebentar, lalu mengangguk. Iya, Mbak. Dia tersenyum. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku pulang malam itu dengan pikiran yang tidak lagi sama. Karena sekarang aku sadar, ini bukan sekadar orderan biasa lagi. Hari-hari setelah pertemuan kedua itu terasa berbeda bagi Andra. Bukan karena pekerjaannya berubah, bukan juga karena hidupnya tiba-tiba membaik, tapi karena satu nama itu, Siska. Setiap kali aplikasi berbunyi, ia berharap, walau tidak mau mengakui, bahwa nama itu muncul lagi di layar. Dan seperti sebuah kebetulan yang mulai terasa tidak wajar, itu benar-benar terjadi. Siska mulai sering menggunakan jasa ojek online. Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Dan hampir setiap kali, Andra yang menjemputnya. Awalnya Andra menganggap itu hanya algoritma aplikasi. Tapi lama-lama, ia mulai merasa ini bukan kebetulan biasa. Karena dari puluhan driver di Jakarta, kenapa selalu dirinya? Di setiap perjalanan, percakapan mereka mulai semakin panjang. Tidak lagi canggung seperti awal. Siska mulai bercerita lebih banyak tentang hidupnya. Tentang kesepian di rumah kecilnya. Tentang malam-malam yang terlalu sunyi setelah suaminya meninggal. Dan Andra mulai menjadi pendengar yang selalu ada. Mas Andra nggak bosan ya dengerin cerita aku terus? Tanya Siska suatu hari. Andra tersenyum kecil. Kalau bosan, saya nggak bakal masih dengerin sampai sekarang. Siska tertawa pelan. Tapi ada jeda kecil setelahnya. Jeda yang terasa dalam. Suatu sore, Siska meminta Andra menunggu sebentar di depan rumahnya. Mas, jangan pergi dulu ya. Aku cuma sebentar. Andra mengangguk. 5 menit, jadi 20 menit, lalu hampir setengah jam. Saat Siska kembali, dia membawa 2 gelas kopi. Beliin buat Mas Andra, katanya sambil menyerahkan satu. Untuk pertama kalinya, mereka duduk bersama di pinggir jalan. Bukan sebagai driver dan penumpang, tapi sebagai 2 orang yang mulai merasa terlalu nyaman satu sama lain. Di tengah percakapan ringan itu, Andra menyadari sesuatu yang membuatnya gelisah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Siska. Cara dia tersenyum, cara dia menunduk saat malu, cara dia berbicara pelan saat sedang sedih. Hal-hal yang seharusnya tidak ia perhatikan sebagai seorang driver. Dan yang lebih berbahaya, ia tidak ingin berhenti memperhatikannya. Malam itu hujan turun lagi. Dan seperti takdir yang berulang, Siska memesan Andra lagi.
Tapi kali ini, bukan perjalanan biasa. Mas, bisa antar aku keliling dulu nggak? Tanya Siska pelan. Andra ragu. Tapi ini sudah malam. Aku nggak mau langsung pulang, jawabnya singkat. Akhirnya Andra mengangguk. Mereka berkeliling Jakarta tanpa tujuan jelas. Lampu jalan, suara hujan, dan jalanan sepi menjadi saksi perjalanan itu. Di tengah perjalanan, Siska bersandar sedikit lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Andra tidak langsung mengubah posisi. Di titik itu, batas antara profesional dan perasaan mulai kabur. Bukan ada pengakuan, bukan ada kata cinta, tapi ada kehangatan yang tidak boleh tumbuh, namun tetap tumbuh. Andra mulai menyadari satu hal yang membuatnya takut. Ia tidak lagi hanya mengantar Siska. Ia mulai menunggunya. Dan itu adalah awal dari masalah yang lebih besar. Hari itu sebenarnya terlihat biasa. Andra bangun lebih pagi dari biasanya, mengecek motor, lalu langsung online seperti rutinitas harian. Tapi pikirannya tidak benar-benar di jalanan. Pikirannya masih tersisa di malam sebelumnya, ketika Siska tersenyum lebih lama dari biasanya sebelum turun dari motor. Senyum itu sekarang terasa seperti gangguan yang tidak bisa ia hapus. Siang itu, notifikasi masuk. Bukan order, tapi pesan chat dari aplikasi ojol. Dan nama itu muncul lagi. Siska, Mas Andra, kamu lagi online. Andra menatap layar cukup lama. Jarinya ragu. Haruskah dia membalas? Akhirnya dia menjawab singkat. Lagi, Mbak. Balasan datang cepat. Kalau bisa, nanti aku mau ketemu sebentar ya. Andra menghela napas. Harusnya ini hanya hubungan driver dan penumpang. Tapi sejak kapan semuanya jadi sesederhana itu? Malam itu, Andra datang tanpa order. Bukan karena aplikasi, tapi karena permintaan langsung. Siska menunggu di depan rumah. Dia terlihat berbeda hari itu. Lebih tenang, tapi juga lebih kosong. Mas Andra, katanya pelan, makasih ya sudah mau datang. Andra mengangguk. Kenapa nggak lewat aplikasi aja? Siska tersenyum kecil. Kalau lewat aplikasi, rasanya seperti orang asing. Kalimat itu membuat Andra diam. Mereka duduk di ruang tengah suasana di luar hujan deras sepi dan tak ada orang lewat. Siska membuka cerita baru yang belum pernah ia ceritakan sebelumnya. Setelah suamiku meninggal, aku sempat coba terlihat kuat. Tapi semakin aku pura-pura kuat, semakin aku merasa kosong. Andra mendengarkan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar empati, tapi keterlibatan emosional yang mulai tumbuh tanpa izin. Aku nggak tahu kenapa, lanjut Siska. Tapi sejak ketemu kamu, aku merasa sedikit lebih hidup. Andra menoleh cepat. Kalimat itu terlalu dalam. Terlalu jujur. Aku cuma driver. Mbak, jawab Andra pelan. Siska tertawa kecil. Tapi kamu satu-satunya orang yang bikin aku nggak merasa sendirian. Hening. Malam turun perlahan, membungkus kota dengan cahaya lampu yang temaram. Di ruang yang tenang itu, mereka duduk berdekatan, menikmati keheningan yang terasa hangat. Aku senang kamu ada di sini, ucapnya pelan. Siska tersenyum, lalu menatapnya dengan sorot mata yang penuh ketenangan. Tidak banyak kata yang terucap, namun keduanya seakan memahami isi hati masing-masing. Andra meraih tangannya dengan hati-hati. Jemari mereka bertaut, menghadirkan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Di luar, angin malam berembus lembut, sementara di dalam ruangan hanya ada dua hati yang saling menemukan tempat pulang. Saat tangan Siska dengan lembut memelukku, aroma parfum Arab tubuhnya menghilangkan akal sehatku. Tangannya menyisir semua lahanku, mencari sesuatu yang masih tersembunyi dan terbungkus. Aku pun tidak tinggal diam. Bola itu ku giring, digocek menyisir luas lapangan, mencari skema terbaik untuk melakukan serangan di atas rumput yang sangat hijau, sangat subur dan terawat. Memperhatikan arah angin dan memperhitungkan skema permainan. Setelah menemukan posisi yang pas,
segera kulepaskan tendangan keras menuju gawang kedamaian. Meskipun beberapa kali kena tiang gawang, dengan berusaha terus-menerus akhirnya gol. Tembakanku bersarang ke gawangnya, sampai merusak jaring gawang, merobek jala-jala yang berserakan. Diiringi hujan deras di pinggir lapangan bola, hanya teriakan kedamaian yang terdengar. Ketika jarum jam terus bergerak, kedekatan itu tumbuh semakin hangat. Ia menyandarkan kepala di bahunya, dan lelaki itu merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada yang tergesa-gesa. Mereka hanya menikmati momen sederhana yang terasa begitu berharga. Malam itu, Andra pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya simpati. Ini hanya rasa kasihan. Tapi hatinya menolak penjelasan itu. Karena di dalam dirinya, ia mulai menunggu pesan berikutnya. Dan itu adalah retakan pertama yang tidak ia sadari. Andra mulai sadar. Hubungan ini tidak lagi bisa disebut kebetulan. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Hari-hari setelah pertemuan di depan minimarket itu berubah menjadi sesuatu yang tidak stabil bagi Andra. Ia masih bekerja seperti biasa. Masih menarik order satu persatu. Masih menembus macet Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur. Tapi pikirannya tidak lagi di jalan. Pikirannya selalu kembali ke Siska. Dan itu yang paling membuatnya takut. Andra mulai mencoba menghindar. Jika ada order dari area dekat rumah Siska, ia menolak pelan-pelan. Ia berpikir, jika jarak dijaga, perasaan juga akan ikut menjauh. Tapi kenyataan berkata lain. Karena suatu sore, notifikasi itu kembali muncul. Siska, order baru. Andra terdiam lama. Menatap layar seperti menatap keputusan besar dalam hidupnya. Dan akhirnya, ia menerima. Hujan turun pelan saat ia tiba. Siska sudah menunggu. Tapi ada yang berbeda. Matanya sembab. Seperti baru saja menangis. Mas Andra, suaranya pelan, kamu kenapa akhir-akhir ini kayak menghindar? Andra terdiam. Pertanyaan itu terlalu langsung. Terlalu jujur. Aku nggak menghindar, jawabnya akhirnya. Tapi bahkan dirinya sendiri tahu, itu bukan jawaban yang benar. Siska menunduk. Aku pikir kita mulai nyaman, katanya pelan. Kok sekarang kamu jadi jauh? Andra menggenggam handle motor lebih kuat. Ini yang ia takutkan. Bukan perasaan itu sendiri, tapi dampaknya. Mas Siska, kita ini beda dunia, katanya akhirnya. Siska menatapnya. Untuk pertama kalinya, tatapan itu tidak lembut seperti biasanya. Dunia nggak pernah jadi alasan orang nggak bisa dekat. Mas. Kalimat itu menusuk. Sepanjang perjalanan, Andra tidak banyak bicara. Hujan semakin deras. Tapi pikirannya lebih berisik dari langit. Ia mulai memikirkan banyak hal sekaligus. Tentang status Siska sebagai janda, tentang dirinya yang hanya driver, tentang batas yang sudah terlalu lama ia abaikan. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai merasa bersalah bahkan saat tidak melakukan apa-apa. Di ujung perjalanan, Siska turun tanpa banyak kata. Tapi sebelum pergi, ia berkata pelan. Kalau kamu memang mau pergi, pergi aja, Mas. Tapi jangan bikin aku merasa kamu ada, lalu hilang. Andra tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus memilih apa. Tetap dekat, tapi salah. Atau menjauh, tapi menyakitkan. Malam itu Andra pulang dengan hati yang tidak lagi utuh. Karena ia sadar satu hal, apapun pilihannya, akan ada yang terluka. Dan mungkin, dia adalah orang pertama yang harus menerima akibatnya. Sejak malam itu, Andra mulai berubah. Bukan berubah menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih diam. Lebih banyak berpikir. Dan lebih sering merasa kosong di tengah keramaian kota. Siska masih menghubunginya. Tapi Andra tidak lagi secepat itu membalas. Setiap pesan masuk, ia membaca berulang kali, lalu meletakkan ponsel tanpa jawaban. Suatu malam, saat Andra sedang duduk di parkiran pinggir jalan, temannya sesama driver datang. Lu kenapa akhir-akhir ini kayak orang bingung terus?
Tanya temannya. Andra hanya tersenyum kecil. Gue cuma capek. Tapi dalam hatinya, ia tahu itu bukan capek fisik. Ini capek yang tidak bisa dijelaskan. Hari itu Siska akhirnya datang tanpa pesan. Dia berdiri di dekat motor Andra. Mas, aku nggak suka cara kamu sekarang, katanya langsung. Andra terdiam. Siska melanjutkan. Kalau kamu mau pergi, bilang. Jangan bikin aku nunggu sesuatu yang kamu sendiri nggak yakin. Kali ini Andra tidak bisa menghindar. Karena kata-kata itu benar. Andra menarik napas panjang. Aku nggak tahu ini benar atau salah, Mbak. Makanya aku takut. Siska menatapnya lama. Takut itu wajar. Tapi jangan sampai ketakutanmu bikin kamu kehilangan sesuatu yang sebenarnya kamu butuhkan. Andra tertawa kecil, pahit. Dan kalau yang aku butuhkan ternyata salah. Hening. Tidak ada jawaban cepat. Hujan mulai turun lagi. Seperti selalu. Mereka berdiri di bawah atap minimarket yang sama seperti dulu. Tempat semua ini terasa mulai berubah. Siska menatap Andra lebih lama dari biasanya. Aku nggak pernah minta kamu jadi milikku, katanya pelan. Aku cuma nggak mau kamu jadi orang yang cuma datang, lalu hilang. Kata-kata itu menghantam Andra lebih keras dari hujan. Malam itu Andra tidak langsung pulang. Ia duduk lama di atas motornya, menatap jalanan basah. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Kalau aku terus seperti ini, aku akan jadi orang yang seperti apa? Dan untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Andra akhirnya sadar. Tidak semua perasaan harus diperjuangkan. Tapi juga tidak semua perasaan bisa begitu saja dihapus. Dan di antara dua itu, ia terjebak. Pagi itu Jakarta terasa berbeda bagi Andra. Bukan lebih tenang, tapi lebih berat. Seperti ada sesuatu yang sudah selesai, tapi meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus begitu saja. Andra duduk di atas motornya cukup lama, tanpa membuka aplikasi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang panjang, ia tidak menunggu order. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari Siska. Mas Andra, makasih ya. Andra membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada permintaan. Tidak ada pertanyaan. Hanya ucapan sederhana. Tapi justru itu yang paling membuat dadanya sesak. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, lalu berhenti. Akhirnya tidak ada yang dikirim. Sore itu hujan turun pelan. Bukan hujan deras seperti biasanya. Seolah kota ikut mengerti bahwa ini adalah akhir dari sesuatu. Andra datang ke tempat biasa. Minimarket kecil di pinggir jalan. Dan di sana, Siska sudah menunggu. Tidak menangis. Tidak tersenyum. Hanya diam. Aku mau pindah, kata Siska pelan. Andra terdiam. Keluar kota. Aku butuh mulai lagi dari awal. Tidak ada kejutan besar. Tidak ada pertengkaran. Hanya kenyataan yang akhirnya datang. Andra mengangguk pelan. Aku ngerti. Tapi di dalam hatinya, itu adalah kalimat paling berat yang pernah ia ucapkan. Siska menatapnya lama. Aku nggak tahu kita ini apa, katanya pelan. Tapi aku bersyukur pernah ketemu kamu. Andra menunduk. Karena kalau ia menatap terlalu lama, ia tahu ia bisa kehilangan kendali. Maaf, katanya akhirnya. Siska menggeleng. Jangan minta maaf untuk sesuatu yang gak pernah benar-benar kita rencanakan. Siska melangkah pergi. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada musik keras. Hanya langkah kaki di aspal basah. Dan suara motor yang tidak menyala. Andra tidak mengejarnya. Tidak memanggilnya. Dia hanya berdiri, sampai sosok itu benar-benar hilang dari pandangan. Malam itu Andra pulang lebih lambat dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, tapi karena pikirannya sendiri. Ia akhirnya mengerti satu hal penting. Tidak semua orang yang kita temui harus menjadi bagian dari hidup kita selamanya. Kadang, mereka hanya datang untuk mengajarkan sesuatu. Tentang kesepian. Tentang batas.
Tentang rasa yang tidak selalu bisa dimiliki. Penutup. Andra masih menjadi driver ojek online. Kota masih sama. Jalan masih macet. Tapi dirinya tidak lagi sama. Karena sekarang ia tahu, yang paling berbahaya bukanlah jatuh cinta, tapi kehilangan arah saat mencoba memahami perasaan sendiri.